Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di belajar bersama. Pada video sebelumnya kita sudah belajar bahasa pemrograman Python di looping while. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasannya pada looping for. So, looping while dan looping for ini berbeda, jadi tolong simak baik-baik. Langsung saja untuk for loop, penjelasannya seperti ini. Kita langsung buat filenya dulu ya teman-teman. Jadi kita punya file namanya forloop.py untuk coba-coba ya. Untuk sintaks pertama untuk for loop, sederhananya adalah for, dan di sini adalah iterator ya teman-teman, dan selanjutnya action. Ini untuk sintaks sederhananya. Nah, jadi for ini adalah looping untuk mengiterasi iterator objek di sini. Iterator objek ini bisa banyak hal ya, dari mulai tipe data yang kemarin sudah saya jelaskan, ada tuple, ada list, ada dictionary, bahkan string pun bisa iterasi, karena string itu terdiri dari karakter-karakter yang bisa diakses indeksnya. Itu. Jadi kita mulai dari yang paling sederhana, yaitu iterate dari string ya. Nah, misalkan kita punya string namanya aloha atau apa ya, belajar ya, for x in a. Jadi seperti ini saja, for x in a print x, maka dia akan menulis setiap karakter yang ada di variabel a ini, dari mulai b sampai yang terakhir yaitu r. Kita coba ya, Python 3 for. Nah, ini teman-teman. Jadi sebenarnya string ini itu adalah sebuah objek yang bisa diiterasi atau iterator. Jadi kita bisa looping dari mulai karakter pertama sampai karakter yang terakhir. Itu. Nah, selanjutnya looping dari tuple. Misalkan kita punya tuple buah-buahan, misalkan di sini ada apel, pisang, dan jeruk. Maka ketika kita looping, dari setiap indeks ini akan di print teman-teman, apel, pisang, jeruk. Dan ini juga sama halnya dengan list, karena tuple dan list dan set itu sama ya. Ini kita coba list sama, dan set pun juga sama. Kita bisa iterate objek apapun yang berupa iterasi. Nah, selanjutnya kita coba looping dictionary ya teman-teman. Dictionary kita punya, misalkan di sini ada name, age 20. Nah, bagaimana sih bentuk X ketika kita looping? Kita coba aja. Ternyata yang di print itu hanya key-nya aja, hanya key-nya saja. Nah, bagaimana kalau kita ingin mendapatkan dua variabel, yaitu key dan value-nya? Maka kita bisa tambahkan di sini items, teman-teman. Items ini untuk mengambil key dan value. Misalkan key-nya kita ganti key, di sini ada value. Maka ketika kita print key value, ini kita akan dapat name Reza dan age 20. Kita coba. Nah, seperti ini. Karena sejatinya items ini itu adalah list, teman-teman. Jadi ini tuh objek iterable yang bentuknya nanti kalau kita bisa rubah menjadi list seperti ini. Itu bisa dirubah menjadi list. Nah, seperti ini. Kalau kita tidak rubah menjadi list, ini tuh objek yang iterable, bisa di looping. Nah, ini dict item seperti ini. Dict item ini juga iterable, teman-teman ya. Jadi ini ada list yang di dalamnya ada tuple, dirubah seperti ini. Jadi bisa di looping.
Jadi memanggil aItems ini mengubah dictionary yang seperti ini menjadi list of tuple. Seperti ini. Oke, itu untuk looping dictionary. Jadi semua objek ini bisa diiterable, teman-teman ya. Semua objek yang iterable bisa diiterasi, seperti itu. Nah, untuk mengiterasi sebuah angka atau list angka, kita bisa manfaatkan function range yang sudah disediakan oleh Python. Function range ini adalah function untuk membuat range angka di Python, teman-teman. Jadi misalkan kalau kita coba baca manualnya ya, di Python 3 min m b Python. Nah, kalau kita help range, nah ini di sini kita bisa baca bahwa return object that produce a sequence. Jadi mereturn sebuah objek yang berupa sequence dari integer, dari start sampai stop, dan exclusive by step. Jadi di sini ada tiga argumen yang kita bisa masukkan, dan argumen yang wajib dimasukkan adalah stop. Di sini stop. Jadi range-nya itu defaultnya startnya dari 0, dan stopnya di sini kita bisa masukkan integer. Jadi misalkan kita ingin membuat list dari angka 0 sampai 10, maka kita cukup bikin 10 seperti ini. Maka ini kita return, kita diberi suatu objek yang iterable dari angka 0 sampai 10, tapi bentuknya bukan list, teman-teman. Jadi ini memang bentuknya adalah objek sequence. Jadi ini objek sequence itu juga kita bisa panggil pakai kita bisa rubah menjadi list seperti ini. Jadi langsung dikasih bahwa range 10 ini returnnya kan objek range 0 sampai 10. Kita bisa rubah menjadi list secara langsung seperti ini, dan hasilnya kita akan dikasih list dari 0 sampai angka 9. Nah, bagaimana sih caranya membuat objek iterable ini? Nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya. Insya Allah di video selanjutnya saya akan bahas ini. Jadi ini tuh function bukan function, tapi fitur dari Python yang sebenarnya powerful, ringan, dan tidak membutuhkan sebuah variabel, tapi jarang digunakan oleh teman-teman programmer. Sebenarnya itu ya jarang, termasuk saya pun sedikit memakainya ya teman-teman, tapi sangat jarang saya pakai. Tapi sebenarnya powerful sekali. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, ini untuk range dengan satu argumen. Bagaimana kalau dengan dua argumen? Yang dua argumen tadi kan kita bisa dapat start dan stop ya. Kita bisa tentukan mau startnya berapa nih. Nah, kita pakai list aja biar kelihatan dapatnya seperti apa. Misalkan kita start mulai dari nomor 5 sampai angka 9, maka nulisnya seperti ini nih. Jadi 5 sampai 9. Nah, ini udah kita dapat list of integer dengan range dari 5 sampai 9. Jika mau dari 5 sampai 10, maka di sini dikasih angka 11. Ingat di sini itu start ya. Stop angka stop ya. Jadi stopnya di angka berapa? Jika di angka 11, maka 11 tidak ditulis di sini. Jadi sebelum angka 11 itu ditulis. Nah, itu untuk start dan stop ya. Jadi mau startnya angka berapa? Angka 2. Maka dari 2 sampai ke 10. Nah, jika kita pakai 3, maka 3 argumen, maka yang terakhir adalah step. Step ini adalah lompatannya mau berapa angka per stepnya, itu mau berapa angka. Jika di sini defaultnya adalah 1, karena 2 ke 3 adalah 1, 3 ke 4 adalah 1. Jika mau 2 dari 2, 4, 6 itu, maka yang terakhir di sini kita tulis 2. Maka keluarnya seperti ini, 2, 4, 6, 10, dan selesai.
gitu. Tapi kalau kita di sini tulis 10, maka dia cuman akan melooping sampai angka 8, teman-teman. Jadi kita cuma dikasih angka 2, 4, 6, 8 karena 10-nya tidak ditulis, seperti itu. Nah, ini kita bisa pakai di di looping, teman-teman. Jadi kita keluar dari sini dulu. Ketika kita mau looping berdasarkan angka itu, maka kita cukup for i in, tetap ya seperti ini. Jadi di sini variabelnya in dan di sini adalah iterable-nya. Di sini kita punya range 0 ke jangan 0, dari 5 ke 10 misalkan, maka print i. Maka di sini dia akan menulis dari angka 5 ke 9. Nah, 5 ke 9 di bawah. Ini untuk looping looping angka ya, teman-teman. Jadi kalian bisa pakai range ini. Range ini sangat powerful, sangat ringan jika kalian tidak merubah lagi ke list ya. Kecuali kalian ingin membuat suatu variabel list dari dari angka dan menggunakan range ini tidak apa-apa. Cuman saran saya ketika dijadikan sebuah looping ini, iterable untuk looping ini tidak perlu dirubah lagi menjadi list karena itu akan high cost. Jadi merubah ke list itu membutuhkan suatu proses lagi gitu. Itu jadi itu untuk sederhana atau sintaks sederhananya di for ya. Untuk selanjutnya statement break itu sama seperti yang ada di while. Jadi break ini kita bisa langsung panggil di dalam sebuah for di sini. Jadi di sini kita bisa panggil langsung break seperti ini. Jadi dia memaksa untuk berhenti. Continue pun seperti itu. Misalkan if i sama dengan 8, continue. Jika printnya di bawah ini, maka ketika di angka 8 dia tidak menulis. Maka di skip jadi 5, 6, 7, 9 langsung ke angka 9. Itu jadi break sama, yaitu memaksa berhenti, dan continue memaksa untuk melanjutkan looping tanpa aksi yang ada di bawah continue ini, sintaks di bawah continue. Nah, selanjutnya di sini juga ada else, teman-teman. Di for pun juga ada else. Nah, kapan lagi kan? Hanya di Python ada else di sebuah looping gitu kan. Print selesai. Seperti di while kemarin, else ini dipanggil ketika for ini selesai tanpa ada break, tanpa ada error. Jika di dalam sini ada break ataupun ada error, ya, jadi misalkan raise error di sini, dia tidak akan di print, sama seperti penjelasan di looping while kemarin. Nah, kita coba aja ya teman-teman. Ketika di sini ada break, maka dia tidak akan dipanggil. Nah, dia tidak akan memanggil ini. Tapi ketika break ini kita hapus, dan setelah menulis angka 9, dia akan menulis kata selesai di sini. Jadi action setelah else statement dia akan eksekusi setelah for ini, looping ini selesai. Tanpa embel-embel di sini ada break tereksekusi ataupun ada error yang tercapture seperti itu. Dan sebenarnya cukup itu aja. Jadi di sini tadi kita bisa simpulkan bahwa loop itu bisa melooping semua iterable object. Jadi objek yang bisa diiterasi itu bisa diiterate di sini, bisa di looping di dalam for ini. Sintaksnya cukup seperti ini ya. Jadi for variable in objeknya apa.
objek iterabelnya apa. Seperti itu. Nah, untuk nesting nih, saya hampir kelupaan. Untuk nesting for, kita bisa pakai variabel yang berbeda, misalkan seperti ini, in, range juga, misalkan dari 1 ke 2, print i, j. Maka di sini akan menulis 51, lalu 52, lalu selanjutnya kembali lagi ke sini 6. Jadi di sini 6 sudah, dan 61, 62, seterusnya sampai 91, 92. Nih, 51. Oh, sorry. Karena ininya batasnya 2, sorry. Jadi di sini kita tambah jadi 1 dan 3 ya, teman-teman ya. Sekali lagi ini stop. Saya hampir kelupaan, di sini tuh stopnya. Jadi ketika kalian tulis di sini seperti ini hanya bilangan 1 saja. Tapi ketika kalian tulis di sini seperti ini, maka dia angka 1 dan 2 ya, teman-teman ya. Jadi di sini 51, 52, 61, 62 sampai yang terakhir yaitu 91, 92. Ini. Itu nested looping for. Oke. Dan hanya itu, looping sangat sederhana. Yang penting kalian paham. Yang sebenarnya yang penting adalah di break statement dan continue statement itu kalian nanti akan banyak bermain di sana. Dan else statement itu biasanya digunakan untuk jika mencari sesuatu, misalkan mencari apakah di dalam sebuah variabel itu ada ditemukan misalkan variabel yang kita kehendaki, maka kita kan akan break. Kalau tidak ada, maka lakukan sebaliknya, seperti itu. Misalkan kita bikin saja contohnya. Untuk else itu buat apa sih sebenarnya ya? Misalkan kita butuh variabel list ya, jadi fruits, dan ini fruits dengan kita punya tabel buah-buahan yaitu apel, pisang, dan rambutan misalkan. Dan kita if i sama dengan pisang, maka break. Ada ketemu nih, ya kan? Maka di sini kita stop dan else ini i-nya sama dengan 0, misalkan kita deklarasikan terlebih dahulu ya, i-nya itu kita none. Ini kita mau cari apakah di dalam sebuah list ini tuh ada nggak sih pisang gitu. Sebenarnya ada sintaks yang paling sederhana, tapi kita mau contohkan saja. Jika ada maka break, jika tidak ada maka tidak ada. Seperti ini ya. Nah, di sini ketika di sini kita cari pisang ternyata ada, maka statement break ini dilakukan, dan ketika kalian print di sini print i, karena ini i-nya sudah kalian deklarasikan terlebih dahulu di sini, maka sebenarnya ketika i-nya ini ketemu, maka i-nya ini pasti otomatis ada, teman-teman, nggak error. Tapi kalau ternyata i-nya ini dari sini ternyata fruits-nya ini kosong, empty tuple, maka ketika kalian tidak mendeklarasikan i tersebut terlebih dahulu, maka di sini ketika kalian panggil i ini tidak akan terjadi error karena i itu tidak di looping sama sekali di sini. Kita coba aja ya. Nah, di sini kita coba jalankan, maka dia akan menulis pisang nih di sini. Di sini nih, teman-teman ya, pisang. Karena i-nya ketemu nih, pisang. I yang terakhir ya, teman-teman, karena ketika sudah ketemu nih pisang, maka dia break. Maka i state yang terakhir, karena dia yang dicek tadi ada pisang, maka i-nya ini pisang. Ketika pisang ini tidak ada,
kita ubah aja, misalkan di sini jeruk. Maka i-nya ini adalah yang terakhir, karena sampai terakhir dia nggak akan ketemu pisang, maka i-nya ini yang terakhir adalah rambutan, dan action setelah else ini akan di print. Jadi di sini tidak ada dan state terakhirnya adalah rambutan. Itu. Dan ketika ini kita hapus empty list misalkan, dan di sini kita hapus, i-nya ini kan belum dideklarasikan, dan ketika di looping di sini fruits-nya ini empty list, maka di sini akan error teman-teman karena tidak dideklarasikan. Itu gunanya mendeklarasikan terlebih dahulu jika kalian ingin menggunakan variabel hasil daripada looping ini. Karena bisa jadi yang kalian akan looping di sini adalah empty list atau empty iterable lainnya. Seperti itu. Oke, cukup di sini pembahasan kita pada video kali ini. Jika ada pertanyaan, tulis komentar di bawah. Dan cukup sekian. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian ingin manfaat ini untuk orang lain juga. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa saya tulis buah-buahan ya? Apa lagi lapar ya? Mungkin lagi lapar.